Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, ada 2 pertanyaan Pak untuk Pak Edi ya, untuk materi kedua sebagai guru penggerak. Ada 2 hal yang penting Pak yang sudah kami lakukan sebagai calon guru penggerak. Kami sudah mengisi CV, sudah mengisi IC. Namun di situ ada satu menu, ada kata-kata hubungi kami gitu. Begitu kami lihat, ya di situ pasti diarahkan kepada email aktif gitu Pak ya. Nah, dari hubungi kami itu kan apa ya, kita ingin mencoba lebih mengeksplor dari ide-ide kita, ya. Tapi tidak bisa terkoneksi. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Itu satu. Yang kedua, Bapak Edi ini kan sudah mau dilantik ya, sudah mau wisuda, will be graduate gitu ya, akan lulus gitu ya. Sebagai penggerak, kira-kira menurut Pak, jadi perspektif apa yang Bapak peroleh, tantangan yang paling sulit yang Bapak hadapi selama mengikuti pelatihan 9 bulan jadi guru penggerak? Karena sekolah kami sekolah penggerak Pak, ada tim ahli yang hadir dari dosen. Ketika kami tanya, mesti sambungan dari persoalan itu akan kami konsultasikan ke pusat, Jadi bukan memberikan pencerahan Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak selaku guru penggerak, perspektif apa yang Bapak rasakan dan kesulitan apa yang paling menantang sehingga kami ini bisa belajar dari Bapak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Silakan Pak Edi. Ya baik, terima kasih matur nuwun Pak Fahri, luar biasa ini. Ketika saya menjadi calon guru penggerak, ya, yang menjadi tantangan bagi saya itu adalah diri saya sendiri Bapak. Ya, karena ketika melakukan itu, kalau tidak ada dorongan pada diri saya, itu saya tidak akan bisa melakukannya selama 9 bulan. Jadi waktu itu saya berusaha memotivasi diri saya sendiri, memulai pada diri saya sendiri. Ketika saya sudah memberikan contoh pada diri saya sendiri, baru nanti saya bisa melakukan itu kepada orang lain. Jadi memang di alur LMS nanti di program pendidikan guru penggerak, di calon guru penggerak itu kan merdeka. Itu yang pertama adalah mulai dari, kalau dari diri kita itu sudah bisa survive, sudah bisa memberikan contoh, saya yakin nanti ketika misalkan kita memberikan penularan kepada teman-teman yang lain, teman-teman sejawat di komunitas kita di sekolah, itu akan diikuti oleh mereka. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang menjadi perspektif saya ketika misalkan menjadi guru penggerak ini adalah ini, paradigma saya di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya itu membongkar habis, ya, yaitu terkait dengan apa? Pembelajaran yang berbasis pada murid. Karena selama ini menurut saya ya, saya pribadi sudah kurang lebih 10 tahun lebih menjadi seorang guru, saya jujur belum bisa melakukan itu untuk berpihak pada murid. Kadang saya merasa ego, aku kan guru, saya kan guru. Ya apa saja ya terserah saya. Ya, kadang saya lebih mengorbankan kepentingan murid dibandingkan kepentingan diri saya sendiri. Ya, itu seperti itu. Makanya program guru penggerak ini membongkar habis paradigma saya di dalam pendidikan ini, bahwasanya kita fokusnya kepada murid. Murid semuanya pada murid, ya. Apapun program yang kita susun, ya, kemudian bagaimana mengoptimalkan kompetensi yang ada pada murid, ya, itu semuanya kalau bisa 100% untuk murid, ya, bukan untuk yang lain. Sehingga nanti apapun yang kita punyai, aset, apalagi menjadi sekolah penggerak, gitu Bapak, ya, yang pernah saya alami memang sekolah kami waktu itu memang ada tantangan. Gimana Pak Edi mau jadi sekolah penggerak kan gitu. Saya pikir kalau menjadi sekolah penggerak saya belum. Mending saya dulu yang digerakkan untuk diri saya, kemudian saya baru menggerakkan komunitas sekolah. Itu seperti itu Bapak.
Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang Terima berkenan. kasih, Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Pak Edi untuk nanti menjawabnya lebih singkat-singkat Pak Edi ya, tutup poin pada Siap. pertanyaan. Bapak Ibu yang Siap. akan bertanya langsung pertanyaannya tutup poin gitu ya, biar ada jawaban yang tutup poin juga. Monggo sekarang Pak Setia Nugroho. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Selamat Supriyadi, Pak Edi dan Pak Theo. Perkenalkan saya Pak Setia Nugroho dari SMA Katolik Sinlui 1 Surabaya. Salah satu yang memotivasi saya di sini adalah Pak Theo ini yang mendorong saya terus untuk ayo coba daftar di guru penggerak. Nah, setelah beberapa bulan atau 1 tahun terakhir saya mencoba untuk melihat apa sih guru penggerak, ternyata menarik ya, dan sekolah puji Tuhan mengizinkan dan memberikan surat rekomendasi ini. Nah, dari pagi yang hari ini ada beberapa yang kemarin sempat saya tanyakan di saat sosialisasi awal itu ya, tapi belum terjawab, sudah terputus. Yang pertama, ini mengenai pengisian soal IC Pak Theo dan Pak Edi ya. Di situ kan disampaikan untuk pengalaman dan lain sebagainya ya. Apakah itu harus diisi semua? Itu yang pertama. Kalau kita, saya tertulis di situ maksimal 3 pengalaman ya, sudah tidak bisa menulis lagi, atau pengalaman terbaru. Nah, ini yang menjadi pertanyaan pertama. Yang kedua itu mengenai model pelatihan atau workshop yang akan kita laksanakan ini nanti, misalnya kita lolos ya, Pak Theo dan Pak Edi, itu modelnya seperti apa? Apakah workshop ataukah semacam pembelajaran atau perkuliahan seperti itu selama 6 bulan atau bagaimana? Kemudian yang terakhir, ini yang mungkin ditunggu-tunggu kita semua ya, apakah ada nanti tes ujian kelulusan ya, semacam itu dari proses dari awal hari ini sampai nanti di akhir penghujung di 6 bulan terakhir nanti. Saya kira itu Pak Edi, Pak Theo, dan Pak Slamet. Terima kasih. Enggak, siapa dulu? Silakan Pak Edi dulu atau yang mau menjawab, atau Pak Theo? Saya aja. Oke. Sing tua. Baik, Pak Setio, terima kasih atas pertanyaannya. Pak, untuk pengalaman itu cari yang terbaik, Pak. Ya. Atau yang terbaru terbaik. Silakan untuk ditulis di sana. Itu. Yang kedua mengenai apa tadi, Pak? Sorry, agak blank. Apa, Pak? Pertanyaan yang kedua tadi apa, Pak? Pak, halo? Pertanyaan kedua mengenai bentuk ya. Baik, Pak Setio, jangan khawatir. Bentuknya adalah lokakarya. Di sana Bapak akan dibimbing oleh 3 guru satu kelas. Ya. Siswanya itu adalah masing-masing PP-nya, ya, pembimbingnya atau pengajar praktiknya. Lalu ada 3 guru yang ada di kelas itu, dan pelatihannya modelnya adalah seneng, Pak. Karena di situ sebagian besar adalah diskusi, sharing tentang pengalaman yang ada di sekolah, terutama praktik baik di sekolah. Jadi kegiatan itu menyenangkan. Nanti Pak Edi biar menyampaikan tambahan. Ya, jadi kami sebagai pengajar praktek membuat suasana menarik. Ada ice breaking dan pasti ada makan. Tidak ada makan siang, tetapi Pak makan nasi di sana. Ya. Yang terakhir ada pretest dan posttest, Pak. Jangan khawatir, soalnya tidak sulit. Nanti tanya pada saya. Terima kasih. Monggo, Edi, dilanjut. Oke, baik. Terima kasih. Menambahkan terkait bagaimana model diklatnya ya, atau pendidikannya seperti apa. Jadi memang tadi sudah disampaikan di awal, kita melakukan kegiatannya melalui LMS daring, yaitu dibimbing oleh fasilitator dan instruktur. Nah, nanti setiap bulan nanti kita akan dilakukan yang namanya lokakarya, didampingi oleh siapa? Pengajar praktik. Pak Dio sudah menyampaikan. Nah, di situ apa? Kita dilakukan penguatan kembali. Jadi ketika kita sudah mendapatkan materi di dalam LMS ya secara daring, nah
pada saat lokakarya itu kita bahas lagi, kita kuatkan kembali. Nah, kita nanti akan bertemu secara luring nanti di lokakarya. Kalau memang kondisinya memungkinkan ya. Kondisinya memang memungkinkan, kita ketemu secara luring. Nah, itu kita nanti akan digabung dalam satu kelas yang 2 PP, 2 pengajar praktik, berkolaborasi, ya, atau mungkin 3 PP. Nah, nanti kita akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Satu PP misalkan ada 6 atau 7, ya, anggap aja misalkan ada 7, berarti ada sekitar 21 CGP, kemudian di situ ada PP. Nah, di situ kita akan berbareng membahas tuntas, ya, bagaimana aktualisasi implementasi materi-materi yang sebelumnya didapatkan pada di LMS. Itu seperti itu. Nah, memang ini nanti dilakukan secara fun, ya, tidak ada di situ kemudian kita terlalu tegang, itu enggak. Jadi kita sangat enjoy, ya, kita sangat enjoy. Apalagi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang berbagi praktek baik gitu ya, pengalamannya di sekolah masing-masing, itu kita saling berbagi, ya. Kita usahakan kita tidak menutup diri, ya. Mungkin kita punya apa yang kita punya itu silakan ya, bisa jadi nanti bisa akan diambil pembelajarannya oleh sekolah lain, oleh mungkin teman-teman CGP yang lain, sehingga akan virus-virus kebaikan tersebut, praktik-praktik baik yang mungkin kita sudah bisa lakukan, itu bisa tertularkan kepada teman-teman yang lain. Itu seperti itu. Gitu, Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Edi. Oke, selanjutnya Bu Laili Fadiah Kahar. Silahkan, Bu. Untuk siapa pertanyaannya? Masih mute, Bu? Tanda mic-nya di... Baik, Pak, sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Laili dari SMA 4 Blitar. Ini mohon tipsnya Bapak Edi. Ini kan terkait dengan IC yang dengan jumlah karakter yang banyak itu, bagaimana kita bisa mencapai jumlah karakter semaksimal itu? Karena dari basic awalnya kita untuk menulis saja harus ada keterampilan untuk berpikir, ya, gitu Bapak. Dan bagaimana bisa kita mencapai semaksimal mungkin, gitu. Terima kasih Bapak. Ya, silakan langsung dijawab Pak Edi. Siap. Ya, ini yang menjadi tantangan, ya. Jadi awal-awal dulu memang ketika saya mendaftar, ini apa ya disuruh isi. Waktu itu jujur Bu, sama Bu Leli, ya, saya juga tidak punya background untuk bisa berkata-kata gitu ya. Tapi itu yang menjadi tantangan bagi saya. Nah, ketika misalkan nanti jenengan membuka IC gitu ya, itu jenengan ketikan di LMS-nya dulu. Ya, kemarin saya sama teman saya di sekolah, ketika saya ngetik, katanya Pak Edi kan nanti mungkin ketik dulu di Word kan gitu ya. Kemudian saya kopikan di LMS, loh kok jumlahnya kok berbeda ya Pak. Nah, itu seperti. Nah, kemudian coba Bu, silakan ketikan di LMS-nya dulu ya. Wis lakukan saja apa kata-katanya apa saja. Kita juga sama-sama belajar waktu itu Ibu. Ya, kita berusaha fokusnya pada pertanyaan ya. Ya, ada pertanyaannya yang diminta apa? Biasanya ya, yang diminta itu misal contoh ya, yang pernah saya catat. Misalkan yang diminta adalah 350 sampai 700 karakter misalkan begitu ya. Saya waktu itu saya nggak sampai maksimal 700 Bu. Ya, tapi sekitar mungkin 350 lebih atau 370-an. Jadi saya nggak sampai mengisi sampai 700 misalkan begitu. Jadi antara itu. Jadi kalau sudah antara itu sudah saya stop, kemudian saya baca lagi sekilas cukup. Kalau sudah baru jenengan copy dari LMS itu pindahkan ke Word. Ya, pindahkan ke Word. Nah, itu cukup membantu nanti. Kemudian kalau misalnya karakternya misalkan 500 sampai 1000 misalnya. Kadang ada juga yang sampai 1000 berapa gitu ya. Nah, itu kan maksimalnya. Minimalnya berapa atau antaranya itu yang jenengan nanti isikan. Tolong diisikannya itu di LMS-nya dulu.
Setelah nanti LMS-nya sudah terisi, sudah memenuhi standar minimal atau antara itu, baru jenengan copy, pindahkan ke ya. Nanti akan menjadi bahan untuk kita, ya, menjadi dokumen buat kita untuk kita pelajari kembali. Pada saat itu nanti menjadi bekal kita pada waktu wawancara. Begitu Bu Laili, mohon maaf. Ya, Bu Laili ya. Itu sudah tip ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Rina Natalia. Bu Reli, rasanya diturunkan. Kita masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab Bapak Ibu sebelum kita sudahi kegiatan kita. Silakan. Bu Rina masih mute. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Natalina dari SMA Asada Bungang Gresik. Di sini saya akan menanyakan kepada Pak Edi selaku DGB ya Pak ya. Yang pertama di sini memang bagi kita sebagai salah satu guru untuk masuk ke dalam guru penggerak itu yang harus kita persiapkan itu apa saja. Memang di sini yang menjadi pertanyaan saya itu mengenai simulasi mengajar dan wawancara Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tio tadi sudah jelas, tapi lebih jelasnya mungkin saya ingin tahu apakah di dalam simulasi mengajar itu di situ ada bentuk-bentuk instrumen yang harus dilampirkan seperti tabel spesifikasi, kemudian sistem penilaiannya, bentuk soalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang wawancara, Bapak, yang di sini yang saya mau tanyakan tentang apakah memang nanti yang kita pelajari itu di dalam essay yang sudah kita kerjakan, ataukah ada materi soal-soal pedagogik yang mungkin dijadikan salah satu pertanyaan kepada kita. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Monggo siapa yang mau menjawab, Pak Edi atau Pak Tio kah ini? Boleh saya izin dulu, Pak Tio, saya dulu nggih. Oke. Monggo Pak Edi. Matur nuwun. Nggih, baik. Fokusnya tadi pada simulasi dan wawancara. Nah, ketika simulasi, ya tadi sudah sama disampaikan oleh Pak Tio. Ibu menyiapkan RPP. Ya, RPP 1 lembar, bukan hanya 1 lembar. Ya, RPP memang yang lengkap. Ya, di situ ada identitas dan seterusnya kan gitu ya. Nah, apa lampirannya adalah instrumen penilaian. Rubrik-rubriknya seperti apa? Kalau memang nanti kita menilai pada sisi atau aspek pengetahuan, diberikan soalnya, ya. Kemudian nanti skornya bagaimana, instrumennya dan sebagainya itu dilampirkan. Kalau misalkan menilai sikap, ya berarti rubrik penilaian sikapnya dilampirkan, ya. Itu seperti itu. Ada pertemuan itu ya, pada sesi simulasi itu ya, walaupun itu nanti mungkin tidak kita lakukan ya, tapi setidaknya kita lengkap sehingga asesor itu nanti oh ini beneran ini ya RPP beneran, jadi bukan hanya 1 lembar tanda tangan gitu, mboten. Jadi memang harus dilengkapi yang ada di bawahnya tadi lampiran-lampirannya sehingga nanti akan mendukung kita ketika misalkan asesor misalkan bertanya, Ibu kok nggak Bapak ini pembelajaran kok nggak ada penilaiannya kan gitu kan, nggak mungkin. Mungkin ketika misalkan kita pembelajaran kan pasti ada penilaiannya. Itu. Kemudian pada waktu wawancara. Nah, apakah juga nanti ditanyakan terkait dengan pedagogi? Pedagogi nanti ditanyakan pada waktu simulasi, Bu. Jadi nanti akan ditanyakan detailnya di situ. Jadi jenengan ini modelnya apa gitu ya? Model pembelajaran tentang apa? Penilaiannya seperti apa? Itu disimulasi. Kalau wawancara itu hanya yang berkaitan dengan yang ada di isi. Ya, itu nanti di cross check kembali. Benar tak yang ditulis itu, kemudian nanti akan dikejar terus ya. Memang dikejar terus dalam arti di sini dikonfirmasi ya. Nah, makanya kita betul-betul jangan lupa setelah mengisi essay dikopikan di ya, sehingga nanti kita punya dokumennya. Seperti itu. Mungkin Pak Tio bisa menambahkan. Baik. Terima kasih. Kalau saya hanya menegaskan ini, Ibu, tolong pada saat Ibu membuat RPP, lalu nanti kan diimplementasikan dalam saat kita diuji simulasi. Langkah-langkahnya ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu tolong
simulasi ini walaupun hanya 10 menit, Bapak Ibu harus melalui persepsi, lalu langkah awal, langkah berikutnya apa, step-stepnya itu harus dilakukan. Termasuk doa Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu harus ada interaksi, interaktif. Seolah-olah di depan, si Dian, coba jawab, oh bagus, jangan, oh bodoh kamu itu. Misalnya, jangan sampai berkata itu Bapak Ibu, kamu salah. Ya, jangan mengatakan salah kepada siswa. Ya, ini jadi ada interaksi kepada siswa seolah-olah. Bagus. Jadi langkah Bapak Ibu, persepsi, lalu absen itu harus, langkah-langkah itu harus runtut. Ya, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Didik. Lanjut. Baik, terima kasih. Saya ingin mengangkat pertanyaan yang ada di chat dulu. Yang pertama ada pertanyaan, sudah daftar CKS, bolehkah sudah CKS, ikut CKS ya, calon kepala sekolah, bolehkah daftar lagi CGP? Boleh, jawabannya itu. Itu jawaban dari saya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya, apakah CPP dapat sertifikat? Coba tanya Pak Teo, dapat sertifikat atau tidak Pak Teo? Pasti sangat berharga, pasti dapat. Dan itu sangat berharga. Ya. Oke, itu jawabannya. Lalu CGP harus pindah ke P3K. Nah, ini ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Dia seorang CGP, lalu di tengah-tengah perjalanan, dia diterima P3K harus pindah ke sekolah lain. Nah, itu maka apa? Selama itu masih dalam satu bimbingan di Pempa TKPK IPS, itu masih bisa diuruskan, karena nanti bisa pindah data. Nah, akan tetapi ada yang kasusnya seperti ini, dia masih duduk, tiba-tiba sudah diputus oleh sekolahan yang lama, sehingga dia tidak punya sekolahan, sementara sekolahan yang baru belum menerima. Nah, itu yang sulit, yang tidak bisa. Maka jalan satu-satunya biasanya harus mundur, seperti itu. Itu jalan pertama ya. Itu saja yang mempermudah. Oke, selanjutnya Bu Siti Anissa. Monggo Bu Siti Anissa. Bu Siti Anissa, masih mute, Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya izin bertanya. Ini kan saya itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Edi, karena apa kriteria umum tidak dalam pelaksanaan apa CPNS ataupun PPG itu. Sedangkan saya ini sudah PPG tapi masih belum lulus. Gimana Pak? Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Itu kriteria secara umum ya. Kemarin itu pengalaman Ibu Nyun Sewu, Bu Anissa. Teman satu kelompok saya waktu itu juga ada kegiatan PPG juga, ada juga yang kuliah UT. Nah, waktu itu teman saya ini memang waktu itu juga curhat ke teman-teman, Pak atau Bu gitu, apakah saya harus mengundurkan diri, ini tugasnya kok sama-sama berat ya. Nah, kita itu saling menguatkan satu sama lain, Bu. Selama itu tidak berbenturan satu sama lain, ya bisa dilakukan, Bu. Ya, bisa dilakukan. Itu seperti itu, Ibu. Terima kasih. Pak, gak apa-apa nggih? Mboten napa-napa. Oh iya, makasih Pak Edi. Oke. Ini pertanyaan untuk Pak Tio. Pak, apakah PTGP yang mendaftar dan ternyata usianya sudah melebihi, apakah otomatis langsung mendapat notifikasi menjadi ke CPP? Gimana Pak Tio? Kalau pengalaman saya begitu Pak. Begitu ya? Entah kalau kebijakan yang terbaru. Pengalaman saya kalau sudah di atas 50, itu ada notif dari Jakarta. Digeser gitu. Terima kasih. Oke. Itu Ibu jawabannya. Oke, selanjutnya sekarang Bu Rosmalinda. Bu Rosmalinda masih sudah on ya. Masih mute Bu? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Rosmalinda dari UPT SD Negeri 29 Gresik.
Yang mau saya tanyakan dua hal, Pak. Yang pertama, ini kan tadi di awal penjelasannya ada alur kegiatan pembelajarannya. Nah, itu apa formatnya seperti PPG, jadi menggunakan LMS gitu loh. Jadi runtut seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang perlu juga, sekolah saya ini lulus sekolah penggerak, Pak. Nah, dan kepala sekolah saya dimintai untuk mengajukan 2 kandidat, satu dari kelas tinggi dan satu dari kelas rendah. Nah, sedangkan di sisi lain di SIM PKB saya mendaftar mandiri untuk CGP ini. Nah, ini bagaimana? Apakah saya harus ikut sekolah atau saya tetap meneruskan yang sekarang jalur saya daftar secara mandiri, yang ikut SIM PKB, bukan ikut sekolah penggerak yang kepala sekolah saya ikuti sekarang, seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaannya ke Pak Teo atau Pak Edi? Ke Bapak yang bisa membantu saya menjawab. Pak Edi. Pak Teo, mungkin silakan. Oke, Pak baik. Teo, silakan. Jawaban yang kedua, Pak, saya sarankan untuk yang konsentrasi ke sekolah penggeraknya, Pak. Oke. Konsentrasi ke sekolah penggerak, Bu, ya. Untuk pertanyaan pertama tadi apa ya, Pak Didi? Mohon maaf, lupa saya. Oh ya, betul, sudah ingat. Jadi begini pembelajarannya antara jadi 2, Mbak, ya, hybrid, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Jadi itu nanti juga pakai LMS seperti PPG, karena saya juga guru pamong, jadi saya tahu betul. Ya, Iya, Pak. nanti. Terima kasih. Berarti sudah terstruktur seperti itu. Ya, betul. Sangat terstruktur sekali, Ibu. Ya. Jangan khawatir ya. Ya. Baik. Selanjutnya Pak Samsu. Silakan Pak Samsu. Pak, sebentar. Ini saya berarti tadi lebih baik ikut yang untuk sekolah penggerak. Sekolah penggerak, iya, supaya fokus, Mbak. Iya, Bu. Ya. Supaya fokus. Ya. Oh, berarti ini saya yang daftar pribadi saya mundur atau tidak memenuhi persyaratannya. Kan saya sampai di IC. Berarti saya Ya. tidak bisa melengkapi IC. Apa masa belajarnya beda atau Gini, bagaimana ya, Pak saya ya? bantu Pak Teo. Sebenarnya Monggo. kalau mau dilanjutkan tidak apa-apa, Bu. Ya. Itu, Bu. Iya. Dilanjutkan saja tidak apa-apa. Oh, nggih. Oke. Saya kira belum daftar, Bu. Saya kira belum daftar. Oke, Kalau sudah lanjut daftar aja. sampai di Ya. lanjutkan. Ya, terima kasih, Bapak. Ya. Selanjutnya Pak Samsu, monggo Pak. Oh, mati Pak, kok mati Pak? Nggak bisa. Masuk, Pak, masuk, ya, sudah Pak. masuk, Salah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari UPT SMP Negeri 7 Gresik, tempatnya di Bawean Pak. Kalau jauh ya. dulu SMP Negeri Sangkapura. Ya, jauh, Luar pulau, cukup Pak, jauh. ini. Iya, luar pulau, Pak. Luar pulau. Kebetulan sekolah kami itu alhamdulillah masuk sebagai sekolah penggerak. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu yang tanya tadi, saya juga termasuk mendaftar secara mandiri, tapi saya dapat pencerahan tadi, jawabannya tidak perlu mengupaya, Pak ya. Kemudian di dalam kami kan ini di dalam SIM PKB ini untuk angkatan 6 ini kan dari Januari sampai 18 Februari limitnya ya Pak ya. Betul. Nah, kami berpikir bahwa ini kan ada syaratnya bahwa usia 50 tahun itu masih bisa gitu ya. Jadi 10 tahun itu kan masih bisa untuk CGP itu. Nah, sekarang Sejak kapan, Pak? 50 tahun, 18 Februari enggak? Masih sisa satu hari enggak? Saya bukan lagi 50 tahun, Pak. Sudah 51 tahun. Pas tanggal 4 Februari kemarin. Iya. Iya. Tapi kepinginnya sebenarnya saya ingin jadi calon guru penggerak. Karena kami ya yang direkomendasi oleh kepala sekolah itu kami, Pak. Ya kan? Direkomendasi oleh kepala sekolah itu 2 orang, Bu Hatimah dengan kami. Supaya ada bisa menggerakkan teman-teman di sekolah penggerak ini yang sesuai dengan guru penggerak ini. Ini maunya saya, mudah-mudahan ada kebijakan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah limit saya, Pak. Nah, di situ setelah saya mengisi kurikulum fit, kemudian ada essay, nah itu nanti kok tidak disebutkan ada tes kemampuan skolastik itu, Pak. Apa memang tidak ada itu, Pak? Apa langsung ke tahap 2?
Itu saya kira itu saja Pak yang ditanyakan. Ini sudah banyak tadi, tapi sudah ditanyakan oleh teman-teman yang lain dan sudah jadi jawabannya, sudah ada jawabannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Theo. Baik, Pak. Kalau 51, Bapak pasti nanti dapat notif bahwa usia Bapak tidak bisa. Bapak, walaupun Bapak nanti tidak bisa menjadi CGP, tetap nanti Bapak ada rekognisi kalau menjadi pengajar praktek lalu mengikuti lanjutan yaitu menjadi fasilitator, Pak. Untuk misalnya menjadi kepala sekolah, itu nanti bisa, tapi rekognisi dulu. Jadi fasilitator, baru nanti ada sertifikat rekognisi bisa menjadi mungkin disyaratkan untuk menjadi kepala sekolah. Untuk Bapak yang 51 itu, walaupun Bapak nanti mendaftar sebagai pengajar praktik, Bapak ilmunya, mohon maaf, yang kita ajarkan sebagai pengajar praktik itu adalah ilmu yang sama yang akan kita berikan kepada teman-teman CGP. Jadi Bapak jangan khawatir bahwa saya pengen jadi CGP tetapi PP lebih ilmunya harus lebih, Pak. Mohon maaf, terima kasih. Saya kira itu. Oke. Ya. Itu Pak Samsu, nggih. Ini pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu yang ini yang lain ya, karena nanti kita akan sambung di lain kesempatan mungkin. Saya berikan ke Pak Kamsin. Monggo Pak Kamsin. Pak Kamsin Wahyudi. Masih mute Pak. Mana Pak Kamsin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin bertanya terkait tadi pendidikannya itu melalui lokakarya kan seperti itu. Saya tanyakan itu waktu lokakaryanya itu dari jam berapa sampai jam berapa begitu Bapak? Soalnya saya bisanya online itu ya pada saat di sekolah mulai jam 7 sampai jam 2 siang. Kenapa? Kendala sinyal internet. Rumah saya kan di pelosok. Jadi internet di rumah saya tuh sangat lemah sekali. Jadi tidak bisa online begitu Bapak. Itu yang pertama waktu lokakaryanya. Yang kedua, di lokakarya itu mungkin akan ada tugas-tugas ya. Ada pengiriman tugas segala macam. Itu kan bisa dikerjakan di rumah. Apa pengirimannya bisa besok paginya atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Itu saja. Saya kah lagi Pak? Saya jawab saja kalau ini. Boleh? Pak. Monggo. Pak Kamsin, untuk lokakarya itu luring Pak dengan pengajar praktik ya. Luring di hotel untuk lokakarya. Yang setiap harinya Bapak hadir dengan daring itu bersama fasilitator. Ya, bersama fasilitator Bapak bisa daring kapan saja, mulai pagi sampai malam, tapi seharusnya di luar jam mengajar sekolah. Dan ada materi-materi yang harus diberikan daring dengan tatap maya, itu biasanya dilakukan siang hari Pak, ya setelah jam sekolah sampai malam. Nah di jam itu Bapak ya jangan pulang dari sekolah, kalau memang di rumah tidak ada jaringan internet, karena ini sudah resiko. Dan usahakan di rumah ada jaringan internet seperti itu, karena memang inilah tuntutan bagi guru penggerak seperti itu. Nah, perkara penjadwalan bagaimana Bapakmu mengumpulkan, misalkan malam ini dikerjakan di rumah, lalu diupload besok di sekolah, itu bisa, sangat bisa sekali. Ya, jadi pembelajaran dengan pelatih pengajar praktik, itu luring semuanya. Ya, Bapak akan didatangi ke sekolah, Bapak akan diundang ke hotel untuk diberikan materi selama 8 jam mulai pagi sampai sore. Itu kalau lokakarya. Tapi keseharian Bapak tiap hari itu daring, sehari minimal 2 jam membuka membuka websitenya. Seperti itu Pak. Oke? Dan lokakaryanya Sabtu Pak, mungkin tambahan. Lokaryanya juga hari Sabtu atau Minggu bisa diundur seperti itu. Gitu nggih Pak?